Saat pagi, Samantha masuk ke dalam kamar Edward dan menarik selimut yang menutupi tubuh John dan Edward. "Guys, wake up. Baby, ini masih pagi. John, bangun. Bukankah kau harus menemani Edward?" Gumam John dengan malas. John kembali menarik selimut untuk menutupi tubuhnya, kemudian mengambil sebuah bantal dan menutupi wajahnya. Samantha hanya menggeleng dan naik ke atas ranjang untuk menghampiri Edward yang masih tidur. "Honey." Samantha mengelus kepala Edward dan mencium wajahnya. "Wake up sayang, nanti kau terlambat." Saat pagi, Samantha masuk ke dalam kamar Edward dan menarik selimut yang menutupi tubuh John dan Edward. Edward hanya mengeliat dan masuk ke dalam pelukan John. "Guys, wake up. Edward, jika kau tidak segera bangun maka kau akan ditinggalkan oleh teman-temanmu." Edward segera membuka matanya, duduk di atas ranjang dan mengucak matanya yang masih mengantuk. "Mom, apa ini sudah pagi?" tanyanya. "Yes honey, jika kau tidak segera bangun nanti kau bisa terlambat." "Oke mom." Edward memeluk Samantha sejenak dan mencium wajahnya. "Mommy, good morning," bisiknya. Samantha tersenyum senang dan memeluk Edward. "Good morning honey." Setelah itu Edward segera turun dari ranjang dengan penuh semangat. Dia segera berlari masuk ke dalam kamar mandi untuk menggosok gigi dan mandi. Setelah kepergian Edward, Samantha segera mengguncang tubuh John untuk membangunkannya. "John, ayo bangun," panggilnya sambil mengguncang-guncang tubuh pria itu. "Baby, kau benar-benar menyebalkan," gerutu John dengan kesal. "Jika kau tidak mau bangun juga jangan pernah datang dan tidur di sini lagi." Samantha juga mulai kesal. Samantha hendak pergi tapi John menarik tangannya hingga Samantha jatuh di atas ranjang. "Baby, kau selalu mengancamku." John memeluk Samantha dengan erat dan mulai mencium wajahnya. "Morning baby," bisiknya. "John, bukankah kau harus menemani Edward? Cepatlah bangun dan bersiap-siap, jika tidak kalian akan terlambat dan ditinggalkan oleh Bas." Mata John langsung terbuka lebar. "What? Bas?" tanyanya dalam hati. Sebenarnya ada acara apa di sekolah Edward? Dia belum menanyakan hal ini. "Baby, sebenarnya apa yang harus aku lakukan?" John mulai penasaran sekarang. "Kau harus menemani Edward ke kebun binatang." "What? Kenapa? Apa ada yang salah?" tanya Samantha heran. "Tunggu dulu, apa maksudnya ini?" "John, hari ini Edward akan berkunjung ke kebun bintang bersama dengan teman-temannya. Para orang tua diwajibkan ikut untuk menjaga anak mereka masing-masing. Kalian akan pergi menggunakan bus, jadi segeralah bangun untuk bersiap-siap," jelasnya. "Apa? Naik bus?" tanya John tidak percaya. "Yes. Baby, apa tidak salah?" "No, jangan bilang kau tidak pernah naik bus." "Ya itu." Jawabannya ragu-ragu. John mengusap wajahnya. "Naik bus? Yang benar saja, John." "Yes baby." "Apa kau tidak pernah naik bus?" tanyanya penasaran. "Tentu pernah sayang." "Kau serius? Kapan?" Samantha jadi penasaran dibuatnya. "Sudah lama, waktu aku seumuran Edward. Untuk seumur hidupku baru kali itu aku naik bus." "Wah, aku ingin mendengarnya," kata Samantha penasaran. "Sebaiknya jangan sayang. Ayolah, kau tidak ingin membuatku mati penasaran bukan?" "No baby." Itu pertama kalinya dia naik bus dan dia tidak mau sampai Samantha tahu apa yang telah dialaminya waktu itu. "John, ayo katakan. Sebagai imbalannya aku akan mengelusmu setiap malam."
Rayunya. "Baby, jangan merayuku. Please." Samantha mendekatkan bibirnya dan mengecup bibir John sekilas. "Please." Pintanya lagi. John menarik nafasnya dan melihat langit-langit kamar. Sepertinya mau tidak mau dia harus menceritakan pengalaman menyebalkannya waktu dia kecil. "Ini sudah lama baby, waktu itu." John mulai menceritakan pengalamannya naik bus waktu dia masih kecil. John umur 3 tahun. Waktu John berumur 3 tahun, waktu itu mereka tinggal di Australia dan John masih TK. Di sekolah menyelenggarakan sebuah acara dan para orang tua diwajibkan mengikuti kegiatan itu untuk ramah tamah. Mereka harus pergi ke sebuah tempat menggunakan sebuah bus yang sudah disediakan dari sekolah. Saat itu Xiao Yu sedang mengandung Sylvia, jadi Michael Smith yang harus menemani putranya. Pria itu datang dengan beberapa bodyguardnya untuk mengawal putranya. Dan saat di dalam bus selama di dalam perjalanan, John duduk dengan ayah dan para bodyguardnya. Dia tidak diizinkan kemana-mana oleh ayahnya. Tidak hanya itu, selama menemani John kecil, ayahnya memasang tampang bengis dan menyeramkan. Para orang tua dan guru tidak ada yang berani mendekati mereka. Bahkan teman-teman John tidak ada yang berani mengajak John bermain karena dilarang oleh orang tuanya untuk mendekati pria kecil malang itu. Saat itu John sangat kesal dengan ayahnya. Itu pertama kalinya dia naik bus dan hancur sudah kesenangan John kecil untuk bermain dengan teman-temannya. Bahkan tidak ada yang mau bermain dengannya sampai acara itu selesai. Samantha tertawa terbahak-bahak saat John telah selesai menceritakan pengalamannya naik bus dengan ayahnya. "Baby, jangan menertawakan aku." John mulai kesal, dia tahu Samantha pasti akan menertawakannya. "Sorry." "Hahaha." Samantha kembali tertawa sambil memegangi perutnya. "Baby, awas kau ya." "Sorry John, keluargamu memang aneh," katanya di sela-sela tawanya. "Ya," ujar John dengan malas. Saat itu Edward keluar dari kamar mandi dan berlari ke arah mereka. "Mom, aku sudah mandi." "Oke honey, wait a minute." Samantha segera bangun dari atas ranjang dan berjalan ke arah lemari pakaian untuk mengambil pakaian Edward. John bangun dari tidurnya. Dia juga harus bersiap untuk menemani Edward. Dia sudah bertekad untuk tidak seperti ayahnya. Pokoknya hari ini Edward harus menikmati harinya dengan teman-temannya. Pria itu segera berlalu pergi, masuk ke dalam kamar Samantha untuk mandi. John berpakaian dengan rapi, memakai pakaian baju dan celana putih. Tidak hanya itu, dia juga memakai jas berwarna putih pula untuk membuat penampilannya terlihat semakin oke. Setelah selesai pria itu keluar dari kamar Samantha, berjalan menuju dapur. Di sana tampak Edward sudah siap dan menyantap sarapannya dengan cepat. "Edward, are you ready?" tanyanya penuh semangat. "John, sarapan dulu," ujar Samantha. Pria itu mengangguk dan segera duduk bersama mereka untuk sarapan. "Baby, jam berapa kau akan menemani Billy menemui sahabatmu?" "Nanti siang." "Di mana?" "Restoran." "Daddy, I'm ready," sela Edward. "Oke." John bangkit berdiri, begitu juga dengan Samantha. "Sayang, ingat jangan nakal ya," saran Samantha sambil memakaikan sepatu Edward dan memakaikan tasnya. "Yes mom." Edward tampak ceria dan sudah terlihat tidak sabar. John menghampiri Samantha dan memeluknya. "Baby, berhati-hatilah nanti." "Of course." "Kau juga, nikmati harimu dengan Edward dan jangan lupa." Samantha mengangkat kedua tangannya dan menarik bibir John. "Remember, smile, don't like your father," ujarnya. "Of course baby."
Setelah itu John menciumi bibir Samantha sejenak, kemudian pria itu memakai sepatunya. "Daddy, let's go," ujar Edward dengan tidak sabarnya. "Oke." John mengambil kacamata hitamnya dan memakainya. "Be careful." "Yes, madam." Setelah itu John membawa Edward pergi ke sekolahnya dan dia bertekad tidak akan seperti ayahnya dulu. Setelah tiba di sekolah Edward, John segera turun dari mobilnya dan mengikuti Edward. Ini pertama kalinya dia pergi ke sekolah Edward. John memerintahkan supir dan bodyguardnya untuk pergi. Dia tidak mau apa yang pernah dialami olehnya waktu kecil akan dialami oleh Edward pula. Dengan penuh percaya diri John mengikuti Edward yang tampak ceria menuju ke ruangan kelasnya. Dia tidak tahu harus kemana selain mengikuti Edward dan dia melihat sekolah Edward yang tampak biasa saja. Selama ini dia tidak pernah tahu tempat Edward bersekolah. Sekolah itu tampak biasa saja dan mungkin setelah ini, dia akan memindahkan Edward ke sekolah yang lebih bagus lagi. "Daddy, let's go," ajak Edward dengan tidak sabar. John mengangguk dan mengikuti Edward masuk ke dalam ruangan kelasnya. Edward berlari masuk ke dalam sedangkan John menghentikan langkahnya di depan pintu. Pria itu menelan ludahnya saat semua mata yang ada di sana menatap ke arahnya. Tiba-tiba saja mereka berteriak secara serempak. "Wah! Oh no!" John menelan ludahnya dengan kasar. Sepertinya ini bukan hal baik, tapi dia tidak akan bisa kabur dari sana dan harus tetap menemani Edward. Saat hari sudah siang, Samantha menaiki sebuah taksi untuk bertemu dengan Amber. Mereka telah berjanji untuk bertemu di sebuah restoran. Samantha berjalan dengan cepat dan tampak Amber sudah menunggu di sana dengan cantiknya. "Amber, sorry telah membuatmu lama menunggu," ujarnya. "No problem, Sam." Amber bangkit berdiri dan memeluk sahabatnya. "Hei, mana pria yang mau kau kenalkan padaku?" tanyanya tanpa basa-basi. "Apa belum datang?" Amber menggeleng. "Billy bodoh, kenapa harus terlambat?" maki Samantha dalam hati. Mereka segera duduk bersama sambil menunggu kedatangan Billy. "Sam, seperti apa pria yang mau kau kenalkan padaku?" tanya Amber penasaran. Itu..." Samantha mengaruk pelipisnya. Dia juga tidak tahu Billy pria yang seperti apa, tapi yang jelas tidak menyebalkan seperti John. "Nanti kau akan tahu," jawabnya. "Aku sudah tidak sabar," kata Amber senang. Dia mulai membayangkan pria tampan yang menjemput sahabatnya kemarin. Tidak lama kemudian, Billy datang dengan seikat bunga di tangannya. Dia terlambat karena harus membeli bunga itu. Billy segera bergegas masuk ke dalam restoran di mana Amber dan Samantha telah menunggunya. Saat Billy masuk ke dalam dengan seikat bunga di tangannya, Amber tanpa sengaja melihat kedatangan pria itu. "Oh my god, Sam," ujarnya. Amber terpana melihat Billy yang berjalan dengan gagah menghampiri mereka. Samantha melihat ke arah mata Amber tertuju. Di depan pintu masuk tampak Billy dengan gaya kerennya berjalan menghampiri mereka dengan seikat bunga mawar merah di tangannya. "Good job Billy," kata Samantha dalam hati. Mata Amber tidak lepas dari Billy. Dia benar-benar kagum dengan pria yang semakin mendekat pada mereka. "Sorry aku terlambat." "No problem," jawab Amber cepat. Dia hanya melongo seperti orang bodoh saat pria itu berdiri di depannya dengan seikat bunga mawar merah di tangannya. Samantha melihat ke arah Amber dengan heran. Ada apa dengan sahabatnya? Mana Amber yang bisanya cerewet? "Billy, kenapa kau lama?" "Sorry mas, aku mampir ke toko bunga untuk membeli ini," jawab Billy sambil memperlihatkan bunga yang dipegangnya.
Baguslah, sana berikan. Ini. Billy menyodorkan bunga mawar yang berada di tangannya. Dari bos untuk Mas, katanya. What? Samantha tidak percaya mendengarnya, dia kira bunga itu untuk Amber. Tapi ternyata, dasar bos dan asisten sama bodohnya. Maki Samantha dalam hati. Wajah Amber langsung tampak kecewa, dia juga berharap bunga itu untuknya. Wanita itu tampak murung dan menundukkan kepalanya. Samantha melihat ke arah sahabatnya itu dan langsung bangkit berdiri. Dengan cepat Samantha menarik tangan Billy, membawa pria itu menjauh dari meja dan berbisik di telinganya. Dasar kau bodoh, berikan bunga itu untuknya. Bisiknya. Tapi Mas, ini bunga untukmu dari bos. Balas Billy dengan berbisik pula. Aku tidak butuh, sana berikan padanya. Perintah Samantha. Mas, aku tidak berani, bagaimana nanti bos? Billy, aku yang tanggung jawab. Samantha mulai kesal. Billy mengangguk dan segera kembali mendekati Amber. Hai. Sapanya. Amber mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pria itu. Aku Billy, senang berkenalan denganmu. Billy menyodorkan bunga itu di hadapan Amber. Amber tersenyum senang dan segera mengambil bunga yang diberikan oleh Billy. Amber. Jawabnya singkat. Mereka melemparkan senyuman satu sama lain dan saling bertatapan mata beberapa saat. Samantha begitu senang melihat ke arah mereka dan segera menghampiri kedua orang itu. Aku rasa tugasku sudah selesai. Ujarnya. Samantha segera mengambil tasnya, berniat pergi dari sana. Sam, kau mau kemana? Amber memegangi tangan sahabatnya itu dan menahannya. Pergi, aku tidak mau jadi pengganggu. Sam, bisa kau temani kami? Pinta Amber. No Amber, setelah ini kalian bisakan berdua. Sam, please. Mohon Amber sambil menarik-narik tangannya. Menemani dua sejoli yang sedang kasmaran? Yang benar saja. Please. Pinta Amber lagi. Samantha menarik nafasnya frustasi, dengan berat hati dia kembali duduk di sebelah sahabatnya itu. Billy dan Amber mulai berbincang, mereka berbicara dengan malu-malu sedangkan Samantha menyeruput minumannya dengan kesal. Dia benar-benar merasa menjadi nyamuk di hadapan dua sejoli yang sedang jatuh hati itu. Back to John. Pria itu, tidak perlu ditanya, frustasi. Semangatnya tadi sudah hilang, dia hanya bisa menarik nafasnya frustasi berkali-kali. Bagaimana tidak? Saat masuk ke dalam ruangan kelas Edward, semua yang ada di sana menatap ke arahnya dan berteriak histeris. Yak, saat itu di ruangan kelas Edward, para orang tua murid yang telah berkumpul mayoritasnya adalah ibu-ibu. Hanya John sendiri yang laki-laki. Sontak saja para orang tua murid langsung heboh, berteriak histeris saat melihat kemunculan pria tampan itu. Oh my god, hot daddy. Salah seorang berteriak demikian. Dengan cepat orang tua murid langsung berlari mengerumuninya, sepertinya mereka mendapat hiburan saat di perjalanan nanti. Benar saja, hari itu John menjadi artis dadakan untuk satu hari. Selama di perjalanan para orang tua murid yang mayoritasnya ibu-ibu menempel padanya. Mereka bahkan berselfie ria dengan pria itu, John hanya tersenyum dengan terpaksa tanpa bisa melakukan apa-apa. Dia kembali teringat waktu naik bus dengan ayahnya, mungkin waktu itu ayahnya memasang tampang sangar untuk menghindari hal ini. Sepertinya dia harus belajar banyak dari ayahnya. John kembali menarik nafasnya frustasi. Edward begitu ceria bermain dengan teman-temannya selama di perjalanan dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak mau mengecewakan Samantha. Dad, sekarang aku tahu kenapa kau melakukan hal itu dulu. Katanya dalam hati.
Seorang ibu-ibu kembali menempel padanya hendak berselfie. John hanya tersenyum terpaksa menerima semua itu. "Daddy, I miss you so much," katanya lagi dalam hati. Setelah ini dia tidak akan mau menemani anaknya ke sekolah di kemudian hari, dan dia juga akan memindahkan Edward ke sekolah lain yang lebih bagus.